Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Helgalita Tahira dengan NPM C1C019087 dari kelas 5C Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang akuntansi keuangan lanjutan 1 dari karya Dwi Martani. Nah, kemarin kan saya akan melanjutkan penjelasan saya dari materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sekarang saya bahas adalah tentang bab 6, yakni transaksi entitas induk dan entitas anak dalam perihal aset tetap. Nah, kalau kemarin itu kan itu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak dalam perihal persediaan dan jasa. Itu untuk bab video sebelumnya yang saya upload ya. Nah, yang kali ini adalah tentang aset tetapnya. Nah, ini nih masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana transaksi yang berkaitan adalah aset tetap. Nah, berdasarkan pembagiannya, aset tetap itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aset tetap yang mengalami penyusutan, dan yang kedua adalah aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Nah, transaksi penjualan aset tetap dalam PSAK nomor 16 adalah aset tetap digunakan bank mendukung operasional perusahaan atau menghasilkan barang mesin produksi. Nah, itu juga termasuk dalam aset tetap. Nah, lanjut, ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, yang pertama, bagi perusahaan induk, saat menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian dari aset tetap. Baiklah, selanjutnya adalah dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, bagi perusahaan induk yang menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian dari aset tetap. Nah, yang harus kita tahu, penghentian aset tetap itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, mungkin ketika aset itu dijual. Nah, ini berarti sama dengan yang kita bahas saat ini, karena perusahaan induk menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak. Makanya terjadi penghentian aset tetap atau disposal aset tetap. Nah, yang kedua, itu bisa juga terjadi karena aset tetap itu dihentikan kegunaannya. Nah, lalu bisa juga itu karena aset tetap dialihkan atau diberikan kepada pihak lainnya. Nah, dalam pencatatannya nanti, aset tetap itu akan dihapuskan dari pembukuan pencatatan. Nah, lalu jadi pertanyaannya tuh bagaimana dengan perusahaan anak yang membeli aset tetap? Apa yang dia disebut apa? Kan kalau dari induk yang menjual ke anak, itu terjadi disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap kepada perusahaan induk, maka ia akan memperoleh ia akan disebut adalah memperoleh aset tetap. Nah, dari penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, nantinya pada sisi pencatatan itu bagi yang menerima aset tetap, dia akan mencatat tentang keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset tetap. Nah, terus gimana sih cara menghitung keuntungan ataupun kerugian aset tetap? Nah, hal ini nih berbeda dengan persediaan yang dalam video sebelumnya saya jelaskan. Karena menentukan keuntungan dari persediaan itu caranya adalah dengan menentukan dari penjualan persediaannya itu yaitu dengan cara dengan mengurangi harga perolehan atau harga jual dengan berapa harga perolehan setelah mendapat keuntungan. Nah, kalau berbeda dengan aset tetap, kalau aset tetap itu cara mengetahui keuntungan atau kerugian itu dihitung melalui selisih atau dibandingkan melalui selisih atau membandingkan harga aset tetap tersebut dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung nilai tercatat atau nilai buku? Nah, cara menghitung nilai tercatat
tercatat atau nilai buku adalah dengan mengurangi harga perolehan aset tetap itu dikurangin sama akumulasi penyusutan. Terus akumulasi penyusutan ini dapat dari mana? Akumulasi penyusutan itu berasal dari semua akumulasi beban penyusutan yang sudah diperhitungkan selama aset tetap itu dimanfaatkan. Baik, lanjut lagi ke penjelasan saya yang utama. Kenapa aset tetap itu menghitung keuntungan dan kerugiannya itu dengan cara membandingkan harga aset tetap, harga perolehan aset tetap dengan nilai tercatat atau nilai buku. Nah, jika lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku, aset tetap pada aset tetap ditunggat, maka penjualan. Nah, jika lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku atau nilai tercatat, maka kita akan mengakui akan adanya keuntungan dari penjualan aset tetap. Sedangkan sebaliknya, jika lebih tinggi nilai buku atau nilai tercatat dibandingkan nilai jual, maka kita akan mengakui sebagai kerugian. Nah, pada saat PT Induk mengakui tentang adanya penjualan aset tetap, maka dalam proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasinya, pencatatan dari keuntungan ataupun kerugian dari aset tetap itu akan ditangguhkan. Nah, kenapa ditangguhkan? Karena keuntungan atau kerugian aset tetap yang dijual tadi itu belum terrealisasi. Nah, lalu bagaimana dengan aset tetap yang sudah terrealisasi? Nah, dalam aset tetap ketika kerugian atau keuntungan itu terrealisasi itu terjadi ketika ada dua hal. Yang pertama adalah dengan aset tetap yang disusutkan. Nah, ini maksudnya berarti aset tetap itu sudah dijual ke perusahaan lain atau ke perusahaan non-afiliasi lainnya. Dan yang kedua, cara kedua itu dengan aset tetap yang tidak disusutkan. Berarti dia itu sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Seperti mesin. Nah, berarti dia tuh penyusutannya itu kan dilakukan disusutkan itu berdasarkan waktu berjalannya, sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Nah, baiklah, mungkin hanya beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.